adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian selalu sehat dan siap untuk belajar. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Salwa Saadah. Kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Salwa. Nah, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan melalui lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Nah, untuk mengetahui bagaimana perkembangan teknologi komunikasi, kita pelajari sejarahnya terlebih dahulu yuk. Nah, sejarah teknologi komunikasi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada masa prasejarah. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas rumusan, bahasa isyarat, dan juga gerakan tangan. Lalu yang kedua ini ada masa sejarah, yaitu pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu yang ketiga itu masa modern, yakni pada tahun 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar secara luas. Di masa ini ditemukan koran, telepon, telegraf, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang dalam berkomunikasi sekaligus sebagai penyampaian informasi yang dapat dilakukan secara cepat. Nah, untuk memahami bagaimana cara berkomunikasi, kita harus tahu dulu nih alat-alat komunikasi itu ada apa saja. Nah, alat-alat komunikasi ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada alat komunikasi tradisional, dan yang kedua ada alat komunikasi modern. Nah, kita bahas alat komunikasi tradisional terlebih dahulu yuk. Alat komunikasi tradisional yang pertama ini ada telepon kaleng. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan telepon kaleng. Kalian juga pasti pernah melihatnya di film-film atau mungkin di kartun yang kalian tonton. Nah, gimana sih cara menggunakannya? Cara menggunakannya yaitu 2 buah kaleng yang dilubangi, kemudian keduanya dihubungkan dengan benang, sehingga ketika digunakan untuk berbicara, suaranya akan merambat dari benang kepada kaleng satunya lagi. Nah, alat komunikasi ini hanya bisa digunakan sekitar jarak 5 sampai dengan 10 meter saja. Lalu yang kedua ada kentungan. Kentungan ini merupakan alat komunikasi yang sering digunakan oleh orang zaman dulu untuk menyampaikan suatu berita atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Misalnya, para penjaga malam menggunakan kentungan jika terjadi adanya maling atau ada salah satu warga yang meninggal, sehingga orang yang ada di dalam rumah akan keluar untuk mendengarkan informasi dari penjaga secara langsung. Hingga sekarang juga masih banyak ya orang-orang yang menggunakan kentungan untuk berkomunikasi. Lalu yang ketiga ada menulis di atas daun atau batu. Beberapa jenis daun yang sering digunakan itu misalnya pelepah kurma atau daun lontar. Masyarakat zaman dahulu menggunakan alat tersebut karena belum ditemukan kertas sebagai media untuk menulis. Raja-raja zaman dahulu banyak yang menggunakan daun lontar untuk mengirimkan pesan kepada raja lain atau kepada rakyatnya. Selain dedaunan, terkadang pesan juga ditulis di atas batu.
sulit, namun kelebihannya adalah tahan lama dan sulit dihilangkan. Lalu alat komunikasi yang keempat ada lonceng. Kalian pasti sering melihat kan lonceng? Mungkin di sekolah kalian juga ada yang masih menggunakan lonceng. Nah, berkaitan dengan itu, lonceng ini biasanya dulu digunakan di sekolah-sekolah sebagai tanda untuk mengakhiri pembelajaran atau memulai pembelajaran. Lalu yang kelima ada telegraf. Alat komunikasi satelit ini menggunakan listrik sebagai energi untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kode khusus. Di dalamnya terdapat tembaga khusus yang bisa menangkap sinyal atau mengirimkan sinyal jarak jauh. Lalu yang keenam ada asap. Biasanya asap ini digunakan ketika sedang tersesat di dalam hutan. Kepulan asap yang terus naik menjadikan orang yang ada di area tersebut bisa mengerti bahwa lokasi orang yang tersesat ada di tempat kepulan asap tersebut. Lalu yang ketujuh ada lampu. Lampu digunakan untuk menyampaikan pesan atau komunikasi kepada orang lain. Biasanya pesan yang disampaikan hanya berupa sandi, seperti halnya lampu mercusuar yang ada di tepi pantai atau lampu bandara. Sampai sekarang, masih banyak orang yang menggunakan lampu ini sebagai alat untuk menyampaikan informasi, seperti halnya lampu lalu lintas yang sering kita temui di jalan raya. Lalu yang kedelapan ada hewan pelatih. Ada beberapa jenis hewan yang biasa digunakan sebagai pengirim pesan. Hewan tersebut bukanlah hewan sembarangan, melainkan hewan yang sudah dilatih secara khusus oleh pemiliknya. Hewan yang biasa digunakan itu seperti anjing dan merpati. Merpati biasanya digunakan untuk mengirimkan surat, sedangkan anjing masih sering digunakan di zaman sekarang sebagai pengintai atau untuk melakukan operasi tertentu oleh aparat. Nah, lalu kita masuk ke alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern yang pertama ini adalah faksimili. Dengan menggunakan faksimili, maka pesan dengan berbentuk kertas akan bisa sampai ke tujuan yang diinginkan. Biasanya alat satu ini digunakan di perkantoran atau di sekolahan. Lalu alat komunikasi modern yang kedua ini ada telepon. Kalian pasti sering melihat telepon kan di rumah-rumah. Nah, alat komunikasi telepon ini tergolong sebagai alat yang modern. Teknologi yang digunakan sudah cukup canggih. Bisa digunakan komunikasi dengan jarak yang cukup jauh, yaitu antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Lalu yang ketiga ada handphone atau smartphone. Kalian pasti sering menggunakannya kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di zaman ini semua orang pasti sudah mempunyai alat komunikasi satu ini. Selain karena praktis dan sangat memudahkan untuk komunikasi, handphone juga banyak yang dijual dengan harga murah. Dimanapun orang berada selama ada sinyal, maka berkomunikasi akan tetap bisa dilakukan dengan smartphone. Lalu ada koran. Media satu ini menjadi salah satu alat komunikasi modern yang berfungsi untuk menyebarkan berita kepada masyarakat. Koran mempunyai peran untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi di suatu wilayah, bahkan negara seperti berita politik, sosial, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Selain itu, koran juga digunakan untuk pemasangan iklan atau lowongan pekerjaan. Seiring berjalannya zaman, koran tidak hanya tersedia menggunakan kertas, namun ada juga yang berbentuk digital yang bisa diakses melalui internet. Lalu alat komunikasi modern yang selanjutnya adalah televisi. Kalian di rumah juga pasti punya televisi kan? Televisi ini merupakan barang elektronik yang banyak diminati oleh masyarakat. Berbagai informasi berita atau hiburan bisa dilihat menggunakan televisi ini. Nah, adik-adik, ternyata banyak sekali ya alat komunikasi yang telah digunakan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ini. Selain mengetahui alat-alatnya yang digunakan, kita juga harus mengetahui apa sih manfaat dari penggunaan teknologi ini. Nah, penggunaan teknologi komunikasi ini memiliki manfaat, diantaranya adalah berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan dalam mengakses informasi, mempersingkat waktu dan memangkas biaya, proses perdagangan bisa dilakukan secara elektronik, transaksi bisa dilakukan secara daring, membuat proses komunikasi pembelajaran semakin menarik, membantu proses komunikasi pemerintahan, komunikasi tanpa batas, berbagi informasi secara efektif,
membuka peluang untuk dapat bekerja secara daring, membentuk komunitas virtual, memangkas biaya komunikasi, terciptanya beragam alat teknologi modern, terciptanya lingkungan yang tanpa kertas, dan yang terakhir lingkungan menjadi lebih terjaga. Nah, adik-adik setelah mengetahui apa saja alat komunikasi yang digunakan, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana manfaatnya, kita harus sebisa mungkin memanfaatkan alat-alat komunikasi ini dengan baik dan bijak. Kita tidak boleh menyalahgunakan perkembangan teknologi ini. Adik-adik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah!